sebelum kita memulai ibadah, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, betapa kami bersyukur, betapa kami berterima kasih karena betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Dan sekarang Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah ibadah ini. Tuhan, kami minta Engkau hadir. Terima kasih Bapa. Dan teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan Tuhan, kami mohon juga Engkau lindungi, Engkau jaga mereka, Engkau tutup bungkus mereka dalam kuasa darah-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami akan
Engkau ada di setiap ibadah kami dan Engkau hadir. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa buat berkat-Mu hari ini yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan sekarang Tuhan, kami akan memuji dan memuji nama-Mu Bapa. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya sapa lagi, shalom. Shalom. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian segala puji syukur. Kami
berdoa. Tuhan, di pertengahan ibadah kami akan memberikan persembahan. Kami mohon Tuhan, Kau sucikan, kuduskan persembahan kami agar berguna bagi pekerjaan pelayanan di tempat ini dan berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang bertugas silahkan kita angkat pujian Yesus adalah kekuatan. Hati
bukan dengan kekuatan dan hebat kami Bapa, tapi itu semua karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di sini, dan biarlah firman-Mu yang ditaburkan pada malam hari ini Tuhan menjadi firman yang hidup, yang kuat, yang berkuasa. Dan biarlah Tuhan, hati kami yang ada di tempat ini adalah tanah yang subur, yang memang benar-benar hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, bukan hal yang lain. Terima kasih Bapa, dan saat ini hamba-Mu mengikat segala roh jahat, roh iblis, roh pengganggu ibadah, roh pengganggu pemberitaan firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami ikat, kami tolak, kami patahkan, kami usir keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Biarlah hanya roh Tuhan saja yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya persilakan untuk duduk. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Dan secara negara kita adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Secara negara kita dimerdekakan oleh negara kita. Dan secara Tuhan kita dimerdekakan oleh kasih karunia Kristus yang ada di dalam hidup kita, sehingga kita ada di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan pada saat malam hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul tentang memiliki karakter yang kuat. Sebagai anak-anak muda di dalam Tuhan, kita dituntut memiliki karakter yang kuat. Nah, karakter yang kuat di sini yang saya maksud adalah bukan kuat menghadapi masalah atau pencobaan, tetapi karakter yang punya integritas, kuat di dalam Tuhan, menjadi orang yang teguh pendiriannya. Kalau pilih A, selamanya akan A, tidak ke A, tidak ke B, tidak ke C. Nah, kita mau belajar dari seorang nabi dalam Alkitab bernama Daniel. Daniel ini adalah orang Israel yang ikut dibuang ke Babilonia. Pada saat itu bangsa Israel dibuang ke tempat pembuangan namanya Babilonia atau Babel. Dan Daniel adalah salah satu orang yang ikut dibuang ke Babel. Nah, apa sih yang membuat Daniel menjadi orang yang spesial atau berkenan kepada Tuhan, yang memiliki karakter yang kuat? Kita buka saudara di dalam kitab Daniel. Kitab Daniel pasal 6. Ayat yang pertama, kita baca sedikit demi sedikit ya. Saya mulai. Daniel pasal 6 ayat yang pertama dengan judul perikop Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Ayat yang keempat, perhatikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi di Babel saat itu ada satu kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Darius. Jadi Darius ini memilih 120 orang pejabat-pejabat tinggi untuk ditempatkan di setiap anak-anak kerajaannya. Misalnya kalau kayak kita sekarang ya, ada presiden. Presiden menunjuk gubernur, kemudian bupati, wakil bupati. Nah, mirip seperti ini saudara, Raja Darius menunjuk 120 orang. Salah satu dari mereka bernama Daniel. Nah, kenapa Daniel
baik, mana karakter kita yang jelek, kita tahu. Iya kan? Kalau kita bergaul, kita nggak mungkin dong nunjukin karakter kita yang jelek. Kita nunjukin karakter kita yang baik semua. Tetapi Daniel dikatakan adalah orang yang punya roh yang luar biasa, hati yang luar biasa. Dia memiliki karakter yang kuat, karakter yang teguh di dalam Tuhan. Buktinya saudara, kita lanjut baca. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Jadi dari 120 orang pejabat tinggi itu, salah satunya Daniel, berarti 119 ya, itu iri sama Daniel. Kenapa mereka iri sama Daniel? Karena Daniel punya karakter yang luar biasa. Karena segala sesuatu yang diperintahkan untuk Daniel kerjakan, dia kerjakan dengan setia. Contoh pada kita masa sekarang, dalam hal pekerjaan, ada bos atau tidak ada bos, setia atau tidak kita, dikasih uang ataupun tidak dikasih uang, apakah kita setia melakukan perintah Tuhan? Seperti pelayanan kita, entah itu musik, entah itu tamborin. Nah, Daniel setia. Dia melakukannya dengan setia. Kalau orang yang setia ini saudara, itu berarti dia itu teguh. Mau di dalam suka maupun di dalam duka, dia pasti melaksanakan pekerjaannya di dalam Tuhan. Pekerjaannya kalau dia bekerja di suatu instansi pemerintahan atau kantor. Nah, Daniel ini setia saudara. Kemudian tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Yang membuat orang-orang ini iri kepada Daniel itu terdapat di ayat 4. Raja bermaksud untuk menempatkan yang atas seluruh kerajaannya. Jadi raja ini bermaksud mengangkat Daniel sebagai pemimpin di seluruh kerajaannya. Nah, itu membuat hati para pejabat yang lain ini iri dan cemburu. Ini saudara, bahayanya kecemburuan, bahayanya iri hati. Mereka mencari-cari kesalahannya Daniel. Mereka mencari-cari di sini, tetapi tidak mendapat alasan apapun. Karena Daniel setia. Kita lanjut ya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Sekarang kita berbicara atau kita merenungkan firman dari segi para pejabat ini. Mereka memiliki iri hati, mereka memiliki kecemburuan, sehingga kecemburuannya itu saudara membuat mereka mereka-rekakan yang jahat terhadap Daniel. Mereka nggak dapat tuh kesalahannya Daniel di mana, karena Daniel setia. Daniel melakukan pekerjaannya dengan baik. Ada satu kesalahan Daniel bagi mereka ya, dalam hal ibadahnya kepada Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini saudara dimusuhin karena hal ibadahmu kepada Tuhan, jangan takut. Daniel mengalami hal yang sama seperti yang kita alami. Contoh, ada banyak orang-orang Kristen itu gereja ditutup. Kemudian ada banyak orang Kristen, terutama di daerah Cina atau Korea Utara, itu bahaya sekali. Mereka satu lembar Alkitab ini harganya apa saudara? Nyawa. Kita nggak sampai nyawa saudara. Jadi kita mesti bersyukur. Nah, Daniel ini saudara, dalam hal ibadahnya kepada Tuhan, mereka mencari salahnya itu. Kita lanjut ya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu
Singa. Jadi orang-orang ini tadi yang iri hati sama Daniel ini tadi, mereka menghadap raja. Raja, dalam 30 hari ini, siapapun yang menyembah dewanya, Tuhannya selain menyembah raja akan dimasukkan ke dalam gua singa. Mereka punya pendapat. Mereka mengusulkan pendapatnya kepada raja. Kemudian apa jawaban raja? Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah. Menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Jadi rajanya setuju, saudara, kalau dalam 30 hari itu orang-orang di seluruh kerajaan itu hanya boleh menyembah kepada Raja Darius. Mau dewa selain Yahweh atau Tuhan sekalipun, Yahweh sekalipun, itu akan dimasukkan ke dalam gua singa. Jahat ya. Kalau orang sudah iri hati, cemburu itu, saudara, pikirannya jahat. Pengennya apa saudara? Supaya Daniel ini dimasukkan ke gua singa lalu mati. Kalau Daniel mati kan selesai kan, mereka menang. Nah, ini dari sudut pandang para penguasa yang iri hati dengan Daniel. Kita lihat respon Daniel. Bagaimana Daniel meresponi kesulitan yang terjadi dalam hidupnya. Kita baca ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Jadi ketika surat perintah itu dibuat, dia gak marah-marah, saudara. Ada banyak dari anak-anak Tuhan pada zaman sekarang, kalau mereka dapat masalah, kalau kita sendiri dapat masalah, yang pertama kita protes. Benar nggak? Tuhan kok kejadiannya kayak gini? Saya kan udah puasa, saya kan sudah berdoa. Bisa saja kan Daniel begitu, tetapi Daniel enggak, saudara. Dia pergi ke rumahnya. Daniel meresponi masalahnya dengan respon yang positif. Dia nggak banyak ngomong, saudara. Dia nggak datang sama Raja Darius, karena Raja Darius ini adalah sahabatnya Daniel. Bisa aja kan dia datang sama Raja Darius marah-marah, kecewa. Tetapi Daniel enggak, saudara. Ketika dia mendengar surat perintah itu, dia diam. Lalu dia pulang ke rumahnya. Daripada dia marah-marah, daripada dia ngomong sana kemari, dia lebih baik diam. Karena apa, saudara? Di dalam banyak perkataan itu banyak pelanggaran. Kadang-kadang kita spontan. Kalau kita lagi marah, kita spontan. Ah, bodoh kamu. Ah, gak usah aja lagi saya berteman kamu. Tetapi Daniel enggak. Tuhan mau kita di tempat ini memiliki respon seperti Daniel. Ketika kita punya masalah, ketika kita diperhadapkan kepada masalah-masalah kehidupan kita, kita diam, enggak banyak bicara. Itu adalah karakter anak Tuhan dan sesungguhnya yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita lanjut, saudara, apa yang dikerjakan Daniel di rumahnya? Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Garis bawahi, saudara, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel ini, saudara, pulang ke rumahnya, dia berdoa. Di dalam doanya, saudara, dia tidak menceritakan masalahnya. Kenapa saya berkata begitu? Kita baca di sini. Seperti yang biasa dilakukannya. Berarti Daniel sudah biasa berdoa 3 kali sehari. Sudah biasa dia, itu sudah menjadi kehidupannya. Bagaimana kita di tempat ini? Apakah kita punya mezbah doa dalam kehidupan kita? Dan bagaimana isi doa kita? Apakah ketika kita dapat masalah, dapat persoalan, 1 jam, 2 jam, 3 jam kita berdoa mengutarakan masalah kita? Atau kita seperti Daniel, tetap menyembah, memuji Allahnya seperti yang biasa? Kalau dikatakan seperti yang biasa, saudara, berarti dia tidak mengadu, tidak hanya
Tuhan? Adakah dari kita di tempat ini saudara yang punya karakter seperti ini? Ada banyak anak-anak Tuhan pada zaman sekarang ini saudara, ketika menghadapi masalah dan persoalan seperti Daniel ini, dia tahu ada orang yang iri sama dia, ada orang yang benci, jahat sama dia, tapi dia diam. Dia masuk ke dalam rumahnya dan berdoa. Tapi ada banyak anak Tuhan di luar sana saudara, ketika mereka mendapatkan persoalan, mulutnya yang duluan. Mulut di sini saudara bukannya dia memaki atau marah, membela diri. Aku nggak begitu kok, aku tuh begini. Dan dia tidak membela dirinya saudara. Kemudian dia berdoa. Bisa saja kan kalau kita lihat kalau Daniel tidak punya karakter yang luar biasa, bisa aja dia kecewa. Tapi ada banyak anak Tuhan hari-hari ini saudara, kecewanya sama manusia. Kecewanya sama mama papanya, kecewanya sama temannya, pacarnya. Tapi apa saudara? Yang ditinggalkan Tuhan, yang dijauhi adalah Tuhan. Banyak ya saudara, banyak sekali. Kendor semangatnya, gak berapi-api lagi karena melihat salahnya Siska, lihat salahnya Olga, mundur teratur. Saudara, kalau saudara hari ini ada kecewa, kalau saudara hari ini ada persoalan, pandang Tuhan Yesus. Jangan saudara pandang orang lain, pandang Tuhan Yesusnya. Jangan saudara tinggalkan Tuhan demi kekecewaan saudara. Karena apa saudara? Yang punya napas hidup kita itu adalah Tuhan. Manusia boleh meninggalkan kita saudara. Seperti Daniel ini, tidak ada satupun yang berada di pihak Daniel. Dia sendiri nih. Manusia boleh tinggalkan kita saudara, tapi Tuhan tidak boleh tinggalkan kita. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan, karena Dia yang pegang napas hidup kita. Kalau saya ditinggalkan Karen hari ini, gak apa-apa. Saya masih bisa makan, saya masih bisa hidup, saya masih bisa beraktivitas. Tapi kalau Tuhan yang meninggalkan saya hari ini saudara, saya nggak tahu jadinya apa hidup saya. Jadi mari kita sama-sama seperti Daniel ini, ketika kita menghadapi masalah dan persoalan, jangan tenggelam dalam masalah itu, tapi masuk ke dalam rumah, berdoa, nyatakan isi hati kita, nyatakan sembah Tuhan. Karena lewat penyembahan kita itu Tuhan disenangkan. Dan kalau Tuhan itu senang dengan kita saudara, kalau Tuhan itu berkenan apa saja yang kita minta, gak usah saudara bilang Tuhan aku mau bisa belajar keyboard, kalau bisa hebat seperti pemain di luar sana. Gak perlu saudara ngomong begitu saudara. Saudara sembah Tuhan saja. Ketika kita menyembah Tuhan, maka Tuhan memberikan karunia-Nya atas kita. Dan karunia itu saudara dikembangkan, disalurkan kepada yang lain. Itu saudara. Jadi hari-hari ini mari kita sama-sama belajar dari Daniel ini. Kemudian saudara kita lanjut ya. Ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa, bermohon kepada Allahnya. Singkat cerita saudara, ketika Daniel sedang berdoa, orang-orang itu datang memergoki Daniel sedang berdoa. Apa yang terjadi saudara? Kalau saudara baca sampai ke bawah, Daniel ditangkap lalu dimasukkan ke dalam gua singa. Apa yang terjadi di dalam gua singa saudara? Daniel enggak apa-apa. Raja Darius bilang pada pagi harinya itu, Daniel, kita baca saja ya, ayat 21, ayat 20 aja. Ini Daniel sudah dimasukkan ke dalam gua singa. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Artinya Raja Darius ini sedih saudara. Dengan secara tidak langsung dia memasukkan Daniel ke gua singa karena pemufakatan 119 orang yang iri ini tadi.
Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengantukkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu dibela sama Tuhan. Gak mesti Tuhan bela saya, gak mesti saudara. Daniel tidak minta pembelaan kepada Raja Darius. Dia bisa aja kan datang sama Raja Darius, bisa aja, tapi dia enggak saudara. Dia datang sama Tuhan. Dia dibela sama Tuhan. Hari ini saudara, adakah masalah kita seberat Daniel? Siapa di sini yang pernah dimasukkan ke gua singa? Enggak ada kan? Beratnya beban Daniel itu saudara, di sini mungkin tidak dicatat, tetapi mungkin saja ketika dia ditangkap gemetar juga hatinya. Singa ini bukan kucing. Orang kalau dimasukkan ke dalam gua singa, singanya lapar saudara, itu langsung diterkam, belum masuk aja udah diterkam. Pasti ada secara manusia, Daniel itu pasti ada rasa gimana ya, takut pasti ada. Tetapi dia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Yang membela dia bukan manusia saudara, tetapi Tuhan sendiri. Bayangkan Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengantukkan mulut-mulut singa itu, sehingga Daniel tidak dimakan oleh singa itu. Apa yang menjadi singa saudara pada hari ini? Pertemanan, pacar, keluarga, pekerjaan, kuliah, sekolah. Apa yang menjadi singa-singamu pada hari ini? Tuhan sanggup lepaskan engkau kalau engkau punya hati yang mau menyembah kepada Tuhan. Di sini dikatakan jelas saudara, aku tidak melakukan kejahatan. Tuhan tahu apa yang kita buat. Kalau kita berdoa, Tuhan tahu apa isi doa kita. Apa yang menjadi keperluan kita, Tuhan tahu. Gak mesti kita sebutkan satu demi satu saudara. Tuhan pasti menolong kita. Kemudian apa yang terjadi dengan orang-orang yang jahat kepada Daniel ini? Kita baca ayat 25. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Artinya saudara, yang melakukan kejahatan ini kepala keluarga, tetapi yang dihukum anak-anak mereka juga, istri-istri mereka juga nih, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Bayangkan satu pejabat misalnya punya anaknya 10-10-nya masuk ke gua singa saudara. Belum nyampe dasar, baru di atas singa sudah menerkam mereka. Ngeri ya saudara. Ini adalah kenapa mereka mengalami ini saudara. Ini adalah penghukuman dari Tuhan, karena mereka berbuat jahat kepada Daniel. Daniel tidak bersalah, tetapi mereka berbuat jahat kepada Daniel, berusaha menjatuhkan Daniel. Kemudian apa yang terjadi saudara? Daniel terbukti tidak melakukan kejahatan. Kemudian mereka ini dimasukkan ke dalam gua singa. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini saudara? Dari karakternya Daniel. Yang pertama, Daniel bijaksana. Daniel punya karakter yang bijaksana. Mengapa bisa dikatakan dia bijaksana? Demi didengar Daniel surat perintah itu dikeluarkan, dia pulang ke rumahnya. Ini adalah tindakan yang bijaksana. Anak Tuhan harus bijaksana. Kita semua di tempat ini harus bijaksana. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan, kita harus bijaksana. Apa yang harus kita lakukan? Dan diam adalah
bijaksana. Amsal mengatakan saudara, orang bodoh sekalipun kalau dia itu berdiam diri, dia disangka bijak. Itu saudara, Daniel bijaksana. Kedua, Daniel berprinsip. Dia orang yang punya prinsip. Ketika pengumuman itu, perintah itu dikeluarkan, dia tetap pada pendiriannya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mau kanan kiri muka belakang menghantam dia tetap sama Tuhan Yesus. Buktinya apa saudara? Ketika dia mengalami persoalan, dia tetap berdoa 3 kali sehari. Seperti biasa dia lakukan. Ini mengartikan bahwa Daniel punya prinsip. Bagaimana dengan kita, saudara dan saya? Punyakah kita prinsip, saudara? Apakah kita hari Senin ke kanan, Selasa ke kiri, atau hari Rabu kita ke depan, ke belakang? Tidak punya pendirian. Anak Tuhan harus punya pendirian, saudara. Harus stabil. Kalau pilih Yesus, Yesus. Mau sebelah kanan kiri muka belakang mengecewakan engkau, atau keluargamu mengecewakan engkau, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan berubah-ubah seperti Daniel. Dia berprinsip. Yang ketiga saudara, Daniel setia. Dia setia sama Tuhan. Ketika Tuhan memberikan dia berkat apa saudara? Kedudukan yang tinggi, dia tetap menyembah Tuhan, tetap berdoa. Ketika dia dihadapkan dengan pencobaan, dia tetap berdoa. Ini mengartikan bahwa Daniel hidup setia, baik di dalam suka maupun dukanya. Dia hidup mengandalkan Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tetap mengandalkan Tuhan. Kemudian berani. Dia berani melanggar aturan demi Tuhannya. Dia berani ambil resiko. Apa resiko Daniel, saudara? Nyawanya. Kalau dia tidak menuruti perintah raja, dia kehilangan apa? Nyawa. Kalau nyawa kita sudah hilang, kita mau cari di mana, saudara? Nggak ada di pasar orang jualan nyawa. Tapi Daniel berani mengambil resiko. Gak apa-apa nyawaku hilang, yang penting hidupku tetap untuk Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani mengambil resiko ini. Kita enggak ya diperhadapkan di buah singa atau pistol di kepala kita, Tuhan atau nyawa, enggak ada ya. Tapi kita harus berani. Berani apa saudara? Ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan itu gak enak saudara. Kamu bisa kehilangan teman-temanmu. Kenapa kamu bisa kehilangan temanmu? Karena ini tadi. Karena orang ini, dia nggak bisa. Karena orang ini melihat Daniel dipercayakan oleh Raja Darius. Harus berani. Tidak punya teman, dimusuhin. Harus berani saudara. Harus berani ketika jam segini harusnya engkau nongkrong di bundaran Pancasila, makan tempe bakar, minum pop es, ya, duduk sama pacar. Tapi kamu berani mengambil keputusan untuk duduk di dalam gereja ini, mendengarkan firman. Yang menyampaikan firman kakak ayah ada siapa sih kakak ayah? Mujizat apa sih yang sudah dia buat? Saudara jangan lihat sayanya, lihat Tuhan Yesusnya. Jangan lihat saya. Kalau saudara lihat saya banyak salahnya. Dari A sampai Z, kamus kejahatannya kakak ayah pasti ketemu. Tapi ketika engkau memandang Yesus, siapapun yang berdiri di sini, baik orang bodoh sekalipun saudara, firman Tuhan tetap firman. Bagaimana seorang Bileam? Siapa yang khotbah sama Bileam saudara? Keledai. Keledai itu binatang yang paling bodoh. Kalau kita jangan sekarang ini saudara di Indonesia itu anjing, asu. Tuhan bisa berbicara lewat siapa saja. Ya Pak Haji sekalipun Tuhan bisa berbicara kalau dia mengasihi engkau. Dan ada juga saudara, seorang perempuan kedapatan berzina.
berdosa, dia harus dilempar dengan batu. Tuhan Yesus bilang apa saudara? Siapa di sini yang tidak berdosa? Lempar dia dengan batu. Sama pertanyaannya dengan saudara sekarang. Siapa di sini yang tidak berdosa? Jangan dengar firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya orang berdosa, saudara. Saya orang yang bersalah. Tidak ada sama sekali kebaikan dalam hidup saya. Tapi kalau saya bisa berdiri di sini, saudara, itu bukan karena kekuatan saya, tapi itu karena anugerah Tuhan. Jadi ketika saya menyampaikan firman, mau siapapun itu, mau Hani sekalipun menyampaikan firman di sini, jangan lihat Haninya, lihat firmannya. Apa sih yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara? Karena apa saudara? Orang yang berdiri di mimbar ini itu pasti berdoa, pasti berpuasa. Nanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau mau sampaikan apa untuk anak-anak mudamu? Iya enggak? Di sini yang papanya tuh udah kan? Pasti papanya itu berdoa, berpuasa, tanya, Tuhan hari Minggu nanti saya sampaikan khotbah apa ya? Pasti kan enggak? Enggak mungkin hari Sabtu ini saya khotbah sampaikan ini aja. Enggak saudara. Orang yang menyampaikan firman sampai dia berdiri di sini saudara, firman yang dia sampaikan itu lahir dari doa dan puasa. Saudara nggak melihatnya? Nggak ada kan? Pengkhotbah di sini bilang saya ini, saya itu, nggak ada saudara. Tangkaplah firman Tuhan itu saudara. Jangan lihat orang yang menyampaikan. Ini Daniel saudara, dia berani. Jadilah anak-anak muda yang berani mengambil resiko, berani tidak disukai orang banyak, berani dimusuhi, berani untuk tetap ikut Yesus. Saya dulu saudara waktu masih SD kelas 5 atau kelas 6, saya itu tidak punya teman di SD itu. Alasannya bukan karena saya jahat atau kasar ya, karena saya Kristen. Dalam satu kelas itu hanya satu orang saya yang Kristen. Saya tidak punya teman. Tetapi bagaimana saudara, Tuhan itu menjaga hidup saya. Mereka menyuruh saya mengucapkan kalimat syahadat itu, tapi saya nggak mau. Saya dimusuhin saudara, nggak punya teman selama SD itu. Dari kelas 3 sampai kelas 6. Saya itu berapa kali pindah sekolah waktu SD itu. Pulang ke rumah saudara, saya nggak ngomong sama orang tua. Saya berdoa aja sama Tuhan. Sampai saya lulus di SD itu. Saya bersyukur saudara, meskipun saya nggak punya teman, tapi Tuhan Yesus ada bersama dengan saya. Kemudian saudara, kita belajar dari Daniel, dia bertanggung jawab. Sudahkah kita bertanggung jawab atas tugas kita hari ini? Misal kayak Hani, kakak tugaskan untuk bermain musik, bermain gitar di sekolah minggu. Udah dikerjakan apa belum tanggung jawabnya? Sudah ditanya apa belum lagunya? Itu Daniel bertanggung jawab. Kenapa dia sampai disukai oleh Raja Darius, sampai mau diangkat jadi penguasa atas seluruh kerajaannya saudara? Karena dia bertanggung jawab atas semua tugasnya. Dikasih tugas selesai, dikasih tugas selesai. Itu Daniel saudara. Mari kita saat ini menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Kalau kita dikasih tugas, Siska ajarin Banes. Jangan lihat Banes yang sekecil ini saudara, umur 4 tahun. Mana kita tahu kalau dari Banes itulah kita diajarkan untuk mengajar. Kerjakan itu dengan setia, tanggung jawab. Jam 10 janji latihan, datanglah jam 10. Kalau bisa setengah 10. Jangan orang yang nunggu kita, tapi kita yang nunggu orang. Jangan lihat yang kecil saudara. Kita harus punya pemikiran yang besar, karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Kemudian Daniel yang terakhir ya, rendah hati. Saudara bisa baca dari Daniel yang pertama sampai habis saudara. Tidak ada satu kata pun Daniel mengatakan aku orang benar, aku punya penglihatan. Di sini kan Daniel bisa melihat tulisan di dinding, mengartikan mimpi raja. Kemudian dia melihat peperangan malaikat ketika berdoa. Tapi apa saudara? Tidak ada satu ayat pun di dalam kitab Daniel yang mengatakan bahwa Daniel berkata dia orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita hari ini belajar. Kita belajar saudara menjadi pribadi memiliki karakter yang kuat. Yang kuat maksudnya yang teguh.
gak boleh meninggi, oh ini semua karena saya berdoa, karena saya ini, karena saya itu. Enggak, saudara. Tidak ada satupun dari kita yang layak. Kalau kita bisa melayani Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Apalagi untuk anak-anak muda ini sudah dibentukkan grup band, tinggal menunggu launchingnya saja, tampilnya saja. Kakak harap, bukan cuma kakak ya, kami harap kalian mendengarkan yang kami bilang. Ketika kita kumpul di sini, kalian harus punya mesbah pribadi dengan Tuhan. Kalian harus baca Alkitab. Kalian harus nurut apa yang kami bilang. Kenapa, saudara? Supaya kalian bisa. Kami tidak memotong saudara. Kalau Olga nanti hebat main keyboard, bisa aja kan hebatnya melebihi kakak Ria, tapi kami tidak memotong kalian. Silahkan kalian yang tampil. Persiapkan diri kalian untuk memasuki babak baru dalam pelayanan. Bagaimana cara kalian mempersiapkan karakter kalian? Yaitu tadi, berdoa, baca Alkitab. Supaya apa, saudara? Ketika saudara mulai nih, oh itu kalau sudah main grup band dipuji-puji orang, oh hebat ya kamu ya bisa mainnya. Kalau kita punya firman, kita nggak akan ambil pujian itu untuk kita, tapi kita berikan sama Tuhan. Puji Tuhan tante, ini semua karena Tuhan. Suka tidak suka, saudara, percaya atau tidak percaya, Roh Kudus bekerja di dalam kalian, menuntun kalian hingga sampai kalian di tempat ini pelayanan. Kalian itu dipanggil oleh Tuhan untuk melayani bersama-sama di tempat ini. Bukan cuma kakak yang dipanggil, bukan cuma kalian, tapi kita semua yang ada di tempat ini. Oleh sebab itu, sebelum kalian memulai babak baru dalam pelayanan ini, kalian harus berdoa. Kalian harus membaca Alkitab. Kenapa kita harus membaca Alkitab? Karena Alkitab adalah isi hatinya Tuhan untuk kita. Kalau kita diisi dengan firman, ketika kita mau sombong dikit nih, langsung firman Tuhan berbicara. Tinggi hati mendahului kehancuran. Atau kalian mau marah nih, marah-marah, langsung ngomong nih dalam hati nih, amarah menetap dalam dada orang bodoh. Kalau saudara diisi firman, firman itu hidup di dalam hati saudara. Dia akan mengeluarkan buah yang baik. Nah, saudara, terakhir, bagaimana cara kita untuk mempunyai karakter seperti Daniel? Kita buka di dalam Mazmur 119 ayat 9. Kalian mungkin bertanya dari khotbah kakak ini, gimana kak caranya ya supaya punya karakter seperti Daniel? Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Apa itu firman, saudara? Firman itu Yesus. Bagaimana caranya supaya kita memiliki karakter seperti Daniel, karakter yang kuat di dalam Tuhan? Adalah dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Maka sedikit demi sedikit, lambat laun karakter saudara akan menjadi karakter yang kuat. Saat saudara terjun ke dunia luar, ketika saudara kuliah misalnya di Jawa, orang sodorin nih uang, tinggalkan Yesusmu. Saudara punya firman. Atau ketika orang ngajak gini, narkoba, saudara, karena di Jawa itu pergaulannya bebas banget ya. Saudara punya firman. Nah, firman Tuhan itulah yang menjaga setiap kelakuan kita, karakter kita. Saya berharap saudara, firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini itu masuk ke dalam hati kita semua, tumbuh dan berbuah, saudara. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita, hidupku menggenapi firman-Mu. Karena hidup kita ini, saudara, untuk menggenapi firman Tuhan, bukan untuk jadi juara 1 atau juara 2 atau jadi yang terdepan, tetapi kita sama-sama mencari Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu.
nama Tuhan, kita sudah berkati firman Tuhan. Untuk jadwal bisa dilihat di dalam grup, kemudian iuran bisa setor ke saudari Olga sebesar 10.000 per bulan. Demikian dapat saya sampaikan. Mari kita tutup ibadah kita pada malam hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menyertai ibadah kami dari awal ke akhir, dan kami percaya Kau memberkati kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami menyerahkan saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pada malam hari ini. Kiranya Kau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna ke setiap kehidupan kami. Kau menuntun, menjagai, melindungi setiap kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat.